Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 di pertemuan 14. Ya. Minggu lalu saya ada memberikan suatu peristiwa mengenai pembegalan, dan di situ kamu mengamati dan mengambil kesimpulan. Seandainya terjadi pembegalan itu terhadap diri kamu, apa tindakan yang kamu ambil dan apa yang kamu berikan perlindungan kepada diri kamu. Ya. Sekarang kita masuk di dalam mencermati sistem peradilan di Indonesia. Ya. Makna lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan Indonesia nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Ya, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, ya, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Iya. Apa dasar hukum peradilan di Indonesia? Pasti kamu sudah tahu dasar hukumnya adalah Pancasila. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 4 pasal 24 ayat 1 dan 3. Ya. Oke, silakan kamu baca banyak sekali tentang Undang-Undang Dasar, nomornya beserta tentang apa saja dari bunyi Undang-Undang Dasar tersebut, ya. Oke, sampai di tentang perubahan atas hak, ya. Ya. Peraturan perundang-undangan yang saya tulis di atas tadi menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, serta bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Nah, kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut. Ya, kita masuk dengan klasifikasi lembaga peradilan. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 tentang 29 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya, dari ketentuan di atas sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum yang memiliki ini mengenai kedudukannya, ya, pengadilan negeri yang kedudukan di ibu kota, pengadilan tinggi yang kedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan agama, ya, yang terdiri dari atas pengadilan agama yang kedudukan di pengadilan kota, pengadilan tinggi agama yang kedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Iya, ini jadi kalau ada peradilan angkatan-angkatan atau tentara Indonesia, ya, TNI, itu sudah ada lembaga peradilannya. Jadi tidak sama dengan pengadilan umum, ya. Terus
Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, kita masukkan lagi Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Ya, badan-badan pengadilan merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Ya. Itu ada kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Perangkat lembaga peradilan, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapannya. Perangkat dari lembaga peradilan tersebut adalah peradilan umum. Ya, berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota yang berada di kota, kabupaten, kota. Ya, siapa saja itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya? Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, yaitu seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda pengganti, sekretaris, dan juru sita. Ya. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding, ya. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Peradilan agama. Tentang peradilan agama, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi agama. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan di kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Hakim anggota pengadilan ini adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim konstitusi ini adalah pejabat negara. Oke. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.